Salam, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah bersama-sama dalam hadirat Tuhan ya. Minggu lalu kita juga belajar bahwa Tuhan itu setia, sekalipun kita tidak setia. Kita ingat Petrus berkata, sekalipun aku mati bagi engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi ternyata beberapa jam kemudian Petrus menyangkali. Tapi Tuhan tetap setia ya. Tuhan pulihkan Petrus untuk bisa kembali, bahkan dipakai oleh Tuhan sampai akhirnya dia berani mati dengan disalib kepala di bawah. Kalau guruku saja disalib kepala di atas, aku harus lebih menderita ya. Keberanian Petrus, kesetiaan Petrus teruji. Dan minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan itu setia ya. Sekalipun kita tidak setia, tapi jangan remehkan kesetiaan Tuhan ya. Tuhan yang setia itu tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Tuhan kepada Abraham 650 tahun kemudian tergenapi. Tuhan tidak pernah lupa sampai kapanpun ya. Janji kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu sudah dirancangkan ribuan tahun dan itu tergenapi ya. Jadi Tuhan yang setia. Mari, apa sikap kita kepada Tuhan? Kita harus belajar setia ya. Tuhan yang berjanji itu setia. Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Baik, kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Kita baca ayat 8, kita baca mulai ayat 7 ya, yang ditampilkan itu ayat 8 saja. Ayat 7 dan 8. 2, 3. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah. Amin. Silakan duduk. Ya. Musa, coba ditampilkan petanya ya. Jadi Musa itu tidak bisa masuk Kanaan karena memang sebuah kesalahan ya. Sebuah kesalahan dan Tuhan bilang kamu tidak bisa masuk Kanaan ya. Kamu cukup tinggal di seberang Sungai Yordan. Karena batas Kanaan itu terbatasi oleh Sungai Yordan ya. Ada petanya? Ya. Nah, saudaraku, ketika Musa mau meninggal ya, dia kumpulkan semua orang Israel dan dia memberikan satu pesan ya. Aku sudah umur 120 tahun dan aku akan dipanggil Tuhan dan aku tidak bisa melanjutkan perjalananku sampai menuntun kalian sampai ke Kanaan. Tetapi Yosua yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, di sini saudaraku, ini Sungai Yordan ya, ini Sungai Yordan ini biru kecil ini. Lah Musa itu ada di gunung sini ya, di gunung Nebo ya, dia akan dipanggil Tuhan dan itu diwejangkan kepada orang-orang Israel. Bahwa nanti yang akan melanjutkan kepemimpinannya itu adalah Yosua. Makanya di ayat 8 itu disebutkan Tuhan sendiri, itu peneguhan Musa. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu, Tuhan sendiri yang akan menyertaimu, sekali-kali Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Nah kemudian ini masih di seberang sini ya, Musa ini berpesan masih di seberang sini. Nanti si Yosua akan memimpin, ini mana nih ya, Yerikonya. Ya ini ya, nah masih di daerah sini. Nah ini wilayah-wilayah orang Israel itu ya. Nah saudaraku, ketika orang Israel nyebrang sungai Yordan, nah ini ketika Musa menyampaikan pesan itu masih di seberang sini, di Gunung Nebo. Nah kemudian setelah itu Musa meneguhkan, kamu Yosua yang akan memimpin orang-orang Israel, ayat 7 dan 8 tadi ya. Kamu yang akan memimpin orang Israel, percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Nah, Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu. Akhirnya Musa terangkat, Musa dipanggil oleh Tuhan ya, dan mayatnya tidak ditemukan. Nah, saudaraku, waktu itu Yosua masih di seberang, belum masuk Kanaan ya, masih di daerah sini ya. Nah, nanti seterusnya ketika sudah pembagian wilayah, ini termasuk wilayah orang Israel juga ya, tapi Kanaan itu sebelah sini ya. Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu di daerah sini. Nah, kemudian ketika Musa sudah tidak ada, tentu Yosua tidak tahu jalan yang akan ditempuh dan apa yang akan terjadi di depannya. Yosua nggak ngerti ya. Yosua mungkin sedang dalam kebingungan. Saat itu Tuhan Yesus sendiri, Allah Bapa sendiri berkata kepada Yosua ya, di dalam Yosua pasal 1, tolong dibacakan Yosua pasal 1 ayat 1. Silakan ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya. Tuhan sendiri, kalau tadi Musa memberitahu Yosua, kamu yang akan memimpin dan Tuhan sendiri ada di depanmu, Tuhan sendiri menyertai kamu. Tapi sekarang Tuhan sendiri yang berbicara kepada Yosua setelah Musa tidak ada. Ya, jadi mungkin saat itu Yosua juga bingung. Ini apa yang harus aku lakukan untuk memimpin bangsa yang besar ini? Apa yang harus aku perbuat? Dan mungkin Yosua juga nggak tahu caranya. Kalau harus nyeberangi sungai Yordan, kalau harus masuk Kanaan itu seperti apa? Maka Tuhan sendiri setelah Musa mati, ayat 2 mengatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Sudah semakin jelas. Tadi cuma Musa, Yosua kamu diperintahkan Tuhan. Sekarang Tuhan sendiri berbicara kepada Yosua, seberangilah sungai Yordan. Nah, saudaraku, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan itu sangat dibutuhkan oleh Yosua yang akan melanjutkan kepemimpinan Musa. Jadi Yosua gak ngerti apa yang harus dia lakukan. Tapi ketika dia mendengar firman Tuhan itu memberi penjelasan. Firman Tuhan itu menuntun. Firman Tuhan itu memberi petunjuk, menunjukkan jalan. Seberangilah sungai Yordan, baru satu perintah. Tapi selanjutnya Tuhan berbicara dan itulah yang membawa Yosua bisa menyeberangi sungai Yordan. Coba kita baca Amsal 30 ayat yang kelima. Silakan. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Firman Tuhan itu murni. Dia adalah perisai bagi orang yang berlindung kepadanya. Kepada siapa kita berlindung?
dalam menjalani hidup sehari-hari. Ketika sakit menimpa, ketika masalah menimpa, ketika beban berat menimpa, kepada siapa kita berlindung? Kita membutuhkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan memperjelas, firman janji Tuhan itu murni. Dan janji Tuhan itu tidak akan pernah terlewati oleh Tuhan sendiri. Tuhan itu setia. Dan Yosua ketika mendengar firman ini, seberangilah sungai Yordan. Kita akan melihat, saudaraku, ketika Yosua tidak tahu jalan, tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi ketika dia yakin, dia tahu janji Tuhan, aku sendiri, dikatakan, aku sendiri yang akan berjalan di depanmu, aku sendiri yang akan menolong engkau. Ya, nah saudaraku, mari kita berlindung pada janji Tuhan. Dia sendiri yang akan menyertai kita. Seringkali kita lebih suka berjalan tanpa Tuhan karena mungkin kita merasa lebih bebas. Tapi mari saudaraku, kita butuhkan Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa firman. Dan itu perlu kita baca setiap hari, sehingga Roh Kudus yang ada di dalam kita itu memperjelas. Oh iya, aku pernah membaca ayat ini. Sekarang saya menghadapi masalah ini. Dan firman itu menjadi perisai, perlindungan. Haleluya. Kita akan melihat saat memasuki tanah perjanjian, ya. Saat memasuki tanah perjanjian, peristiwa apa saja yang terjadi, yang dihadapi oleh Yosua sebagai pemimpin orang Israel, dan bagaimana Yosua menghadapinya. Ketika Yosua yang masih muda disuruh Tuhan untuk memimpin orang Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bagaimana dengan ketika kita menanggapi firman Tuhan atau menanggapi panggilan Tuhan? Ada sebuah pelayanan yang ada di depan kita. Kalau Tuhan memperlihatkan kita sebuah pelayanan, aku ikut andil, ya. Aku ikut andil di dalamnya Tuhan, ya. Nah saudaraku, ketika kita mendengar itu, kita menanggapi, Tuhan itu tidak pernah lupa. Aku yang berjalan di depan kamu, aku yang akan menjadikan kamu berhasil. Haleluya. Mari kita melihat, mata kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita untuk kita menjalani apa yang Engkau perintahkan bagi kami. Lah, ini salah satunya beberapa hal kita akan melihat bahwa Tuhan sendiri yang berjalan di depan Yosua untuk membawa orang Israel masuk ke negeri Kanaan. Salah satunya halangan yang dihadapi adalah sungai Yordan. Makanya Tuhan, seberangi sungai Yordan, kamu akan masuk di wilayah Kanaan. Nah mungkin Yosua mikir, bagaimana cara menyeberanginya? Berapa kapal yang harus aku siapkan? Berapa perahu yang harus aku siapkan? Dan berapa biaya yang harus aku keluarkan untuk membangun jembatan? Tapi ternyata ketika Tuhan ada di depan Yosua, Tuhan yang menuntun, membuka jalan, ya. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dan petunjuk firman Tuhan, ya. Tadi ayat 2 mengatakan, Yosua kamu seberangi sungai Yordan. Walaupun Yosua belum tahu caranya. Kita melihat peristiwa yang pertama, cara kerja Tuhan. Peristiwa yang pertama yang dihadapi oleh Yosua karena dia bergantung pada firman Allah. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bekerja dengan caranya. Bukan cara Yosua, aku harus buat kapal berapa. Itu cara Yosua. Cara akal manusia. Berapa biaya yang harus aku keluarkan untuk membuat jembatan? Itu cara manusia. Tetapi Allah bekerja dengan caranya. Saudaraku, ketika kita dengar firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan, andalkan Dia. Karena firman Tuhan itu adalah perlindungan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Kita tidak perlu khawatir untuk sakit, kita tidak perlu khawatir untuk bahaya.
Dan Daud mengatakan, dalam lembah bayang maut aku tidak takut, karena gadamu dan tongkatmu yang menyertai aku. Indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Kalau kita renungkan, kita tidak akan pernah berkata aku mau menjauh dari Tuhan gara-gara ini. Tidak akan. Kita akan maju terus. Panggilan-panggilan Tuhan terhadap hidup kita, kita akan tanggapi walaupun itu keluar dari cita-cita kita. Haleluya. Ya, peristiwa yang pertama, Yosua pasal 1 ayat 2 tadi sudah kita baca. Firman Tuhan kepada Yosua, seberangilah sungai Yordan. Ya, nah bagaimana cara menyeberanginya, saudaraku? Orang Israel menyeberangi dengan petunjuk Tuhan, ya. Jadi bukan dengan akalnya Yosua, ya, atau akalnya masukan-masukan dari orang Israel, petinggi-petinggi Israel, tidak. Tapi Tuhan yang menuntun. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 11 silakan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya, cukup. Ayat 1 sampai 5 dulu. Coba ditampilkan petanya sekali lagi. Ya. Dia berangkat dari Sitim, peta. Nah, saudaraku, orang Israel berkumpul di Sitim mau menyeberang ke sungai Yordan, ya. Dan ya, mereka ada di sini ya, mau menyeberang itu. Nah, caranya gimana nyeberang sungai Yordan itu? Lah, ketika mereka ada di sini, dia mau menyeberang. Apa yang Tuhan perintahkan, caranya nyeberang gimana? Itu Tuhan yang menunjukkan. Ya, silakan lanjutkan. Nah, saudaraku, Tuhan berkata, kalau kamu nyeberang, imam-imam dulu yang mengangkat tabut. Lah, tabut itu ini ya. Nah, ini ada di kemuli gitu ya. Nah, kemudian diangkat, dipikul oleh imam-imam. Dan orang yang memikul tabut ini, imam-imam itu harus berjalan lebih dulu. Baru orang Israel, ini aturannya. Ya, karena tabut ini lambang kehadiran Tuhan, maka Tuhan yang berjalan di depan, kamu yang di belakang. Diberi jarak 1 kilometer. Jadi tabut imam-imam itu memikul lebih dulu ini ya. Imam-imam itu memikul berjalan lebih dulu, kemudian jarak 1 kilometer baru barisan orang-orang Israel di belakang tabut. Dan ayat itu menjelaskan, karena kamu tidak tahu jalan ke situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan di dunia ini, kita nggak tahu 5 menit ke depan apa yang akan terjadi. 1 minggu ke depan apa yang akan terjadi. 1 bulan ke depan kita tidak tahu. Untuk itu kita membutuhkan bimbingan Tuhan. Ini imam-imam, ini tabut lambang hadirat Allah harus berjalan di depan. Jangan sampai saudara berjalan sendiri dalam 1 hari pun. Sebab itu tiap hari, tiap pagi jangan lupa untuk kita datang kepada Tuhan. Kita perlu firman-Mu Tuhan untuk menuntun kami. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu untuk mendengar, untuk mengerti suara-Mu. Seringkali ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, kita abaikan. Tapi kalau kita nggak ngerti gosip, tanya sana tanya sini. Tapi itu bukan gaya hidup kita, ya. Itu bukan gaya hidup kita.
gaya hidup kita, aku butuh firman untuk menuntut. Nah, ketika jarak 1 kilometer baru orang Israel berjalan. Setelah imam-imam ini, air sungai Yordan itu masih mengalir ya saudaraku. Air sungai Yordan itu masih mengalir. Tapi begitu kaki para imam menginjakkan kakinya di tepi sungai yang mengalir air sungai Yordan, begitu menapakkan kakinya, air sungai Yordan itu tersibak. Ada kekeringan. Saudaraku, seringkali ketika ada halangan membentang di depan kita enggak berani, aku maju apa enggak? Aku maju apa enggak? Ketika kita mendengar suara panggilan Tuhan untuk kita ikut dalam proyeknya Tuhan, entah itu menginjil, entah itu melayani seseorang, entah itu pelayanan gerejawi, mungkin kita mikir, aku maju apa enggak? Aku maju apa enggak? Tapi kita lihat imam-imam ini, begitu kakinya melangkahkan kaki ke air itu, maka air itu tersibak. Dan imam-imam terus berjalan sampai di tengah-tengah sungai Yordan. Imam enggak boleh jalan, imam harus berhenti. Imam-imam pembawa tabut itu harus berhenti. Ya, belum ini ya. Nah, terus baru bangsa Israel lewat. Tapi Yosua mengatakan imam-imam berhenti supaya air terus tersibak. Dan orang Israel tiap suku diambil 1 orang. Kamu ambil 1 batu untuk dijadikan monumen di seberang sungai Yordan. Ya. Dan imam-imam berhenti. Kepala-kepala suku mengambil 1 batu dari dasar sungai Yordan, ya. Mana ini tadi? Oh ya, ini berjalan lagi. Yang lain, yang tadi. Gambarnya yang tadi. Nah, orang-orang Israel berjalan dan mengambil batu dan seberang sana, dan batu ini ditumpuk menjadi 1 tugu, monumen, membuktikan sampai nanti anak cucumu. Ketika mereka bertanya, untuk apa batu ini didirikan? Ini membuktikan bahwa orang Israel pernah menyeberangi sungai Yordan ini dengan tanah kering. Dan ini batu-batu diambil dari dasar sungai Yordan. Saudaraku, ketika kita mengalami banyak hal, pertolongan demi pertolongan Tuhan, ketika kita tahu Tuhan itu setia kepada kita, Tuhan itu baik kepada kita, bisakah kita juga menceritakan kepada anak cucu kita dan memesankan kepada anak cucu kita, jangan kamu sekali-kali tinggalkan Tuhan. Sekalipun hidupmu menderita, kamu tetap gandolan Tuhan. Sekalipun mungkin kamu belum dapat jodoh, sudah berumur, jangan tinggalkan Tuhan. Bisakah kita berpesan itu kepada anak cucu kita? Karena satu-satunya penyelamat dalam dunia ini, penyelamat jiwa kita, itu hanya Yesus. Tapi yang orang Tuhan, kalau orang-orang mencari keselamatan bagi tubuh di dunia ini, gak perlu cari Yesus. Ya. Karena Yesus juga ditawari oleh iblis. Kalau kamu menyembah aku, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Gak usah susah. Kalau memang cari kenyamanan di dunia ini, datang ke iblis, dikasih, pasti dikasih. Tapi keselamatan jiwa hanya Yesus yang bisa memberi. Ya, haleluya. Nah saudaraku, orang Israel harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yosua. Karena Yosua yang menangkap firman itu dan disampaikan kepada orang Israel. Akhirnya mereka berhasil menyeberang sungai Yordan dan mendirikan monumen dengan 12 batu dari dalam. Ini peristiwa pertama yang terjadi ketika Yosua mau memasuki tanah Kanaan. Haleluya. Dan Tuhan, peristiwa yang kedua, apa yang terjadi? Ya, tolong petanya, silakan. Yosua setelah menyeberang sungai Yordan, ya, nah mereka sudah nyebrang, berhasil di tepi sini, ya. Nah kemudian Tuhan perintahkan
Setelah mereka berjalan terus sampai di Gilgal, Tuhan memberitahukan, kamu buat pisau dari batu, kamu sunat semua orang Israel yang menyeberang sungai Yordan tadi masuk ke tanah Kanaan. Coba dibacakan Yosua pasal 5 ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Ya, Tuhan perintahkan sunatlah orang-orang Israel itu untuk kedua kalinya. Apa maksudnya kedua kalinya? Karena waktu keluar dari Mesir, ya, orang Israel waktu keluar dari Mesir itu sudah disunat. Nah, ketika dalam perjalanan, minggu lalu saya sampaikan, ya, dalam perjalanan mereka berontak kepada Tuhan. Nanti orang-orang Kanaan itu tinggi besar, kita seperti belalang, dan mereka berontak. Dan Tuhan marah. Orang-orang yang berontak itu dibunuh di tengah jalan ketika mereka berjalan. Ketika mereka berjalan dari sebelum Kanaan mau masuk Kanaan, mati di padang, nggak ada satupun yang hidup. Dan yang hidup yang dipimpin oleh Yosua itu hanya anak cucunya. Lah otomatis di padang gurun mereka tidak disunat. Makanya setelah nyebrang ke ke tanah Kanaan, Tuhan perintahkan sunat untuk kedua kali. Karena mereka belum disunat, lahir di perjalanan di padang gurun. Yang sudah disunat cuma Yosua dan Kaleb, karena hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan waktu mereka keluar dari Mesir. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, Yosua ditugasi untuk menyunat orang-orang Israel yang lahir di padang gurun untuk masuk ke negeri Kanaan. Nah, saudaraku, untuk apa penyunatan ini? Coba dibaca ayat 9. Yosua 5 ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kau hapus celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Iya. Jadi setelah sampai di Gilgal, Tuhan bilang sunat orang-orang itu. Gilgal itu pinggirnya ya. Nah, setelah disunat, saudaraku, apa tujuannya Tuhan perintahkan penyunatan ini? Ayat 9 itu menjelaskan, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal. Apa sih celah Mesir itu? Orang Israel ketika masih di Mesir itu menjadi budak. Profesi sebagai budak itu sangat rendah, ya, sangat rendah, dipandang orang itu hina. Oh, ini budak Mesir, ya. Tapi ketika disunat, ini tujuannya Tuhan. Aku menghapuskan celah Mesir, kehinaan sebagai budak dihapuskan oleh Tuhan. Menyeberangi sungai Yordan, disunat, kemudian mereka layak untuk menempati negeri perjanjian. Jadi celah Mesir sebagai budak di Mesir sudah dihapuskan sama Tuhan. Jadi orang-orang tidak menganggap Israel rendah. Dan di sini pun, di Gilgal ini pun, orang-orang bangsa-bangsa Kanaan ketika mendengar Tuhan mengeringkan sungai Yordan, orang-orang bangsa Kanaan ketakutan, mereka tawar hati. Ketika mereka tawar hati, saudaraku, coba dibaca ayat 1, pasal 5 ayat 1, silakan. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Iya. Tadinya orang Israel itu dianggap rendah lah, wong cuma budak-budak Mesir ini kok ya. Tapi ternyata ketika Tuhan menyertai budak-budak Mesir ini, orang-orang bangsa Kanaan, Amori dan lain sebagainya itu tawar hati.
Artinya ini budak Mesir nggak boleh disepelekan. Ya, walaupun dia budak, ada Tuhan yang menyertai, yang luar biasa. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan saudara. Mungkin ada orang yang merendahkan saudara. Mungkin ada orang yang meremehkan kita. Kamu cuma agama orang minoritas. Tetapi kalau Tuhan menyertai kita, kita hidup takut akan Tuhan, kita gandolan sama firman Tuhan, gak ada orang yang bisa menyepelekan kita. Haleluya. Orang seawalnya bisa menyepelekan kita, tapi pada akhirnya dia akan melihat Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dia yang bertindak untuk kita, dan kita tidak bisa disepelekan kalau Tuhan menyertai kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, setelah tinggal di situ dan mereka merayakan Paskah, klop sudah ya. Nyebrang Sungai Yordan itu artinya baptisan, dan kemudian celah orang Mesir dihapuskan, segala dosa, segala yang dulu kita menjadi hambanya dihapuskan oleh Tuhan. Dan kemudian saat itu orang Israel merayakan Paskah. Hal yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan bekerja dengan waktunya. Kalau yang pertama kita melihat Tuhan bekerja dengan kuasanya menyeberangi Sungai Yordan. Tapi sekarang kita melihat Tuhan bekerja dengan waktunya. Kenapa saya bicarakan dengan waktunya? Karena waktu orang Israel menyeberang di sana sampai di Gilgal, diberitahukan penyunatan, kemudian mereka melakukan Paskah, itu pas tanggal hari Paskah. Orang keluar dari tanah Mesir ya harus merayakan Paskah. Itu pas tanggal 14 bulan itu, dan orang Israel mulai merayakan Paskah. Jadi Tuhan itu membuat waktu tepat ya. Kenapa orang Israel bisa masuk di Kanaan, bisa masuk di Gilgal itu tepat tanggal 14 pas hari Paskah. Seperti halnya ketika Tuhan Yesus waktu Jumat Agung disalib. Kenapa hari itu juga tepat hari Paskah? Jadi sebetulnya Paskah itu bukan karena Yesus mati Jumat Agung, tapi Paskah itu bertepatan. Tanggal Paskah bertepatan dengan kematian Tuhan. Tuhan bekerja dengan waktunya. Jangan kita mengatur Tuhan. Tuhan, waktuku ini, Tuhan tolong aku. Kalau aku gak ditolong hari ini, terlambat sudah. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Tuhan bekerja dengan waktunya. Nah, pas sampai di Gilgal, mereka merayakan Paskah. Dan setelah Paskah, mereka mulai makan hasil tanah Kanaan. Dan hari itu ketika hasil tanah Kanaan boleh dinikmati orang Israel, berhentilah mana. Kan di padang gurun dipimpin ya, diturunin mana, roti dari sorga. Mereka tidak perlu menanam, tidak perlu mencangkul, tapi tiap hari dipelihara sampai masuk tanah Kanaan. Hari itu manapun berhenti. Sekarang mereka mulai menikmati hasil tanah Kanaan. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, inilah Tuhan kerja dengan waktu. Ketika Tuhan berjalan di depan kita, jangan pernah khawatir. Haleluya. Hal yang ketiga yang dialami oleh bangsa Israel. Ya. Mungkin ada ayat yang belum kita baca, ayat 10, 11, 12, pasal 5. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ya. Hal ketiga yang dialami oleh orang Israel. Kita baca Yosua 5 ayat 13 sampai 15.
Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima belantara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima belantara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Setelah nyebrang di tanah di Gilgal tadi, sebelah menyeberang sungai Yordan sampai di Gilgal, Yosua bisa melihat kota Yeriko. Ayat 13 katakan, ketika Yosua dekat Yeriko melayangkan pandangnya. Mungkin Yosua, aduh, ini kota berbenteng yang tebal. Dan aku ditugasi Tuhan untuk memimpin. Udahlah, timbangan itu gak sabot-abot, tinggal baik. Tidak, tapi Yosua mikir, aduh, ini ada kota yang besar. Dia belum bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan menunjukkan seorang malaikat berdiri di depan Yosua. Dan kemudian Yosua bertanya, "Siapa engkau? Kawan atau lawan?" Dan apa jawab malaikat ini? Dia berkata, "Bukan." Apa maksudnya bukan? Aku bukan kawan, aku bukan lawan. Jadi tergantung kamu, mau menganggap aku sebagai kawan, monggo. Mau menganggap aku sebagai lawan, monggo. Saudaraku, ada dua pilihan dalam hidup kita selalu. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mau menganggap firman Tuhan ini menjadi kawan, menjadi gandolan kita, menjadi sandaran hidup kita, menjadi dasar hidup kita, atau kita mau skip firman Tuhan itu dan kita mau buang. Makanya malaikat ini berkata, "Bukan, aku bukan kawan, aku bukan lawan." Yosua bingung. Dan kemudian orang itu berkata, "Aku bala tentara Tuhan." Nah saudaraku, ketika kita tahu firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu tempat perlindungan kita, apakah kita juga mau tunduk seperti Yosua? Aku bala, panglima bala tentara Tuhan, panglimanya. Dan Yosua ambil sikap, ini aku ambil sebagai kawan. Makanya Yosua sujud, Yosua tunduk kepada panglima bala tentara Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudaraku, mari kita punya hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Sehingga kita tahu ini bukan lawan, tapi ini kawan. Haleluya. Ambil firman Tuhan yang hidup itu, bahkan firman yang sudah pernah menjadi manusia dalam diri Yesus. Jangan tinggalkan dia. Itu adalah kawan, dia sahabat kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau kita ambil dia sebagai sahabat kita, masalah apapun di depan kita, dia campur tangan. Haleluya ya. Nah, kemudian Yosua menanggapi, lalu sujudlah Yosua ketika dia mendengar, "Aku panglima bala tentara Tuhan." Lalu Yosua segera, tidak pikir panjang, dia sujud kepada malaikat itu. Dan dia bertanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Jadi firman Tuhan itu tidak pernah lepas dalam perjalanan orang Israel. Demikian pula hari ini, jangan sampai saudara mengabaikan firman Tuhan. Renungkan, karena firman itu sanggup memimpin saudara dan saya. Jangan ada satu hari pun yang kita lewati untuk tidak membaca firman Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, ketika Yosua mengambil sikap sujud kepadanya, dan dia tanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah
kasutmu dari kakimu, sebab tempat ini kudus. Untuk apa? Yosua harus tanggalkan kasut. Jangan berpijak pada pendirian. Ikuti pimpinan Tuhan. Haleluya. Tempat yang engkau pijak itu kudus, di mana kita harus berdiri dalam kekudusan. Kita harus tanggalkan kasut kita, ketidakkudusan kita, akal pikiran kita. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir dengan akal, tapi tidak mengandalkan itu, lebih mengandalkan firman Tuhan. Dan itu yang akan membuat Yosua berhasil. Haleluya. Untuk perjalanan orang Israel merobohkan tembok Yeriko, kita sudah pernah dengar, bahkan apal gitu ya, anak-anak sekolah minggu. Bagaimana caranya merobohkan tembok Yeriko? Yang Yosua tidak bisa punya alat senjata, rudal mungkin tidak punya. Tapi Yosua dengar suara Tuhan. Kamu kelilingi tembok itu. 1 hari 1 kali sampai 6 hari. Hari ke-7 7 kali kelilingi. Dan tembok itu roboh dengan sendirinya. Tanpa alat senjata yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi karena taat pada firman Tuhan, tembok itu roboh. Masalah sebesar apapun yang sedang saudara hadapi, tunduk taat pada firman Tuhan. Dia yang akan bertindak merobohkan tembok Yeriko. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi tembok yang tebal. Mendoakan istri, suami, anak, cucu, menantu yang belum kenal Tuhan. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tembok-tembok yang menghalangi, yang membatu, yang menjadi benteng yang kuat atas pendiriannya, sehingga dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Dengan doa saudara, dengan ketaatan saudara, tembok itu akan roboh. Dan mereka bisa kita tarik untuk menjadi jiwa-jiwa yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan. Apa panggilan saudara hari ini? Mungkin di dalam rumahmu ada orang-orang yang belum diselamatkan. Doalah, mintalah Tuhan yang bekerja, dan jangan bosan untuk berdoa. Haleluya. Karena menarik orang dari neraka itu tidak semudah yang kita pikirkan. Tapi oleh kuasa Yesus, dia sanggup merobohkan tembok-tembok, benteng-benteng yang tebal dengan doa kita. Haleluya. Ya, ini peristiwa ketiga yang dialami oleh orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan selanjutnya kita melihat tembok itu roboh. Ya, jika tembok yang tebal dari Yeriko bisa roboh, apapun masalah persoalan saudara, tidak ada yang lebih kuat dari Tuhan. Ya, tidak ada yang lebih kuat dari Tuhan. Asal kita percaya, Tuhan engkau sanggup. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, bukan dengan kekuatan dan keperkasaan. Ini berbicara Tuhan kepada Zerubabel yang dipanggil dari tempat pembuangan untuk membangun Yerusalem yang hancur. Dan mungkin Zerubabel merasa, aduh, ini pekerjaan berat. Tapi Tuhan berkata, bukan oleh keperkasaan, bukan oleh kekuatan, tapi oleh Rohku. Oleh Rohku. Sampai hari ini kami masih berdoa untuk saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan, tapi belum ada kelihatan tanda-tanda untuk mereka percaya. Tapi kami tidak bosan-bosannya kami bersatu dengan saudara-saudara untuk berdoa, mendoakan mereka. Nah saudaraku, tidak dengan kekuatan dan keperkasaan, tapi oleh Rohku. Kita minta Tuhan bekerja dalam pribadi yang punya benteng-benteng keangkuhan, yang tidak bisa merendahkan diri, yang tidak bisa mau mengakui Yesus itu Tuhan. Kita mau berdoa.
siapa yang ada di depan saudara yang belum diselamatkan. Ini tugas. Haleluya. Keselamatan jiwa-jiwa itu tugas. Mungkin kita merasa itu bukan tugas saya, itu tugasnya pendeta. Itu bukan cita-citaku jadi pendeta. Itu bukan cita-citaku. Aku cita-cita jadi insinyur, aku cita-cita jadi dokter, aku cita-cita jadi dosen. Tapi buka hati nuranimu. Ketika Tuhan memanggil saudara, tanggapi itu sekalipun harus menanggalkan cita-cita kita. Haleluya. Tembok Yeriko sudah roboh, saudaraku. Dan orang-orang bisa mengalahkan orang-orang Yeriko, membunuh orang-orang Yeriko, menempati orang-orang Yeriko. Budak, label budak sudah dihapus oleh Tuhan. Orang-orang yang gagah perkasa tidak bisa melawan budak-budak Mesir karena ada Tuhan di dalam kehidupan orang Israel. Haleluya. Mari jangan ada satu hari pun kita berjalan tanpa Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Haleluya. Jangan kita pelajari firman Tuhan hanya secara akal, tapi terapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Dan saudara akan dipimpin untuk melewati masalah demi masalah, dan kita bersama Tuhan akan bersorak kemenangan. Mari kita berdiri bersama-sama.